Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan hormat kami haturkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SH MPDI selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG CHCHT selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, serta yang kami hormati Ibu Umi Lailia Maghfirah MPDI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Studi Akhlak Tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam tasawuf. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa sih akhlak tasawuf itu, atau apa sih tasawuf itu. Tasawuf secara sederhana dapat kita pahami sebagai sebuah disiplin ilmu atau jalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah upaya untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dan memperbaiki akhlak sehingga kita dapat mencapai makrifat atau pengenalan yang mendalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya, tasawuf memiliki berbagai pendekatan atau macam-macam yang akan kita bahas bersama. Tasawuf sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tasawuf alaqi, amali, dan falsafi. Tasawuf pertama yaitu tasawuf ahlaki. Apa sih tasawuf ahlaki itu? Tasawuf ahlaki itu fokus pada pemurnian budi pekerti. Pendekatan tasawuf ahlaki menekankan pada pembangunan karakter dan pemurnian hati. Fokus utamanya tasawuf ahlaki adalah bagaimana kita dapat membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan menghiasi diri dari akhlak mulia. Fokus utamanya yaitu tazkiyatun nafsi atau penyucian jiwa, seperti membersihkan diri dari penyakit hati seperti kesombongan, iri, dengki, dan riya. Yang kedua, pembentukan akhlak mahmudah, budi pekerti terpuji, mengembangkan sifat-sifat seperti sabar, syukur, ikhlas, zuhud, dan qanaah. Tokoh penting dalam tasawuf akhlaki ini yang pertama yaitu Al-Quraish. Dianggap sebagai figur awal yang menekankan prinsipnya akhlak dalam spiritual. Yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali. Melalui karya seperti Ihya Ulumuddin, beliau menekankan bahwa akhlak adalah pondasi utama dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kategori kedua, tasawuf amali atau penekanan pada praktik ibadah dan spiritual. Jika tasawuf ahlaki fokus pada hati, maka tasawuf amali menitikberatkan pada praktik nyata dalam ibadah dan latihan spiritual. Seperti keyakinan. Keyakinannya adalah semakin giat beramal dan beribadah, semakin dekat pula hubungan kita dengan Allah. Fokus utamanya yang pertama pengamalan ibadah sunnah, seperti sholat tahajud, sholat duha, puasa sunnah, dan zikir secara konsisten. Yang kedua yaitu muraqabah dan muhasabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu muraqabah. Dan rajin introspeksi, berarti itu muhasabah. Yang ketiga riyadhah dan mujahadah, latihan spiritual yang berat dan perjuangan melawan hawa nafsu. Tokoh penting dalam tasawuf amali ini yaitu yang pertama Rabi'atul Adawiyah. Beliau adalah seorang sufi perempuan yang beribadah karena cinta kepada Allah, bukan karena takut neraka atau ingin surga. Yang kedua yaitu Hasan Al-Basri. Beliau adalah seorang tabi'in yang terkenal dengan sikap zuhud dan petuah-petuah spiritualnya. Kategori yang ketiga yaitu tasawuf falsafi atau integrasi spiritual dan filsafat.
Berbeda dari keduanya sebelumnya, tasawuf falsafi menggabungkan spiritual dengan pemikiran filosofis yang mendalam. Mereka mencoba memahami hakikat Tuhan dan alam semesta melalui perenungannya intelektual. Fokus utamanya tasawuf falsafi ini yang pertama mencari hakikat realitas, merenungkan keberadaan Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta. Yang kedua, wahdatul wujud atau kesatuan wujud, memahami bahwa seluruh ciptaan adalah manifestasi dari keberadaan Allah. Yang ketiga, alam sebagai manifestasi ilahi, melihat setiap ciptaan sebagai cerminan dari sifat-sifat Allah. Tokoh penting dalam tasawuf falsafi ini ada dua, yaitu Ibnu Arabi. Beliau adalah tokoh sentral dalam tasawuf falsafi terkenal dengan konsep wahdatul wujud. Yang kedua, Al-Hallaj. Beliau dikenal dengan pernyataan ana al-haq sebagai simbol fana dalam kehadiran ilahi. Apakah mereka terpisah? Penting untuk kita pahami bahwa ketiga kategori ini tidak selalu terpisah secara mutlak. Dalam praktiknya, seorang sufi bisa saja menjalankan elemen dari semuanya. Tasawuf ahlaki ibarat pondasi spiritual, dan tasawuf amali sebagai praktik harian yang membentuk kedekatan dengan Allah seperti sholat gitu. Dan tasawuf falsafi menambahkan kedalaman intelektual dalam memahami eksistensi dan ketuhanan. Sebenarnya ketiganya itu saling berkaitan dan dapat saling melengkapi dalam perjalanan spiritual seorang salik atau penempuh jalan tasawuf. Meskipun memiliki penekanan yang berbeda, mereka dapat dipandang sebagai tingkatan atau dimensi yang berbeda dalam satu kesatuan tujuan untuk mencapai kedekatan dan pengenalan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari macam-macam tasawuf ini yaitu tasawuf adalah dimensi spiritual Islam yang kaya. Ini bukanlah sekedar ritual atau praktik semata, melainkan sebuah jalan mendalam untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi pemurnian batin, peningkatan amal, serta perenungan hakikat. Ketiga tasawuf ini saling melengkapi dan memperkaya. Meski memiliki fokus yang berbeda, pada hakikatnya saling berkaitan erat dan membentuk satu kesatuan yang harmonis. Baiklah, jika terdapat banyak kesalahan pengucapan serta penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.